warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Webers. Malam ini kita kembali bertemu di podcast kita, Web Channel. Malam ini kita kedatangan 3 tamu spesial karena mungkin perbincangannya juga agak berat ya. Bukan berat gimana sih? Malam ini kita akan membahas tentang bagaimana kelanjutan pembangunan proyek Bola Soba. Nah, malam hari ini kita sudah kedatangan 3 orang narasumber kita. Ada dari apa sih kan namanya, UPKJB ya, kepala bagian. Itulah dia. ULP ya dulunya. Ada Kak Calu di sini. Kemudian ada Kalpian sebagai pemerhati. Ya. Kemudian ada Kak Muhawas sebagai praktisi hukum. Langsung saja mungkin kita akan ke Kak Alpian dulu kali ya. Jadi praktisi hukum sama WLP-nya bentar nih, sabar ya. Ini tentang Bola Soba sebenarnya sangat ditunggu oleh publik. Kenapa? Karena proyek Bola Soba itu sekarang dianggap mangkrak. Ada yang mengatakan kontraknya sudah diputus, tapi ada aktivitas yang berjalan di sana. Makanya publik ingin tahu sebenarnya ini proyek jalan atau sudah diputus. Nah, sebelumnya kita akan tanya dulu Kak Alpian. Menurut Kalpian, kenapa sih pemerintah pada saat itu mengambil inisiatif untuk memindahkan Bola Soba ke Palaka? Kenapa tidak harus di tempat yang dulu? Kemudian menurut Kalpian, pemerintah saat ini salahnya di mana gitu? Nah, terus kendalanya apa sih sampai proyek tersebut tidak jalan sampai sekarang? Nah, gimana nih Kalpian? Yang mana dulu ini ya? Pertama saya ingin nyapa dulu Web Channel. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Anugrah, yang kemudian dipanggil sama Ade Eka untuk menghadiri podcast malam ini, sedikit menyorot persoalan pembangunan proyek Bola Soba yang sampai hari ini entah kenapa Statusnya tidak jelas dan belum selesai ya. Bahkan padahal ini merupakan sebuah kebanggaan kita sebagai orang Bone, ikon Bone ya. Kembali bercerita di masa lalu, Bola Soba ini dibangun di tahun 1905. Selesai di 1905, yang merupakan rumah daripada Panglima Perang kita, Abdul Hamid, anak daripada Lapoi Karengsigeri. Memang sejarahnya, Adinda, ini seolah terjadi flashback. Bola Soba ini sebenarnya lama pengerjaannya di tempo di Saban itu. Ini cukup lama dikerjakan. Ini berada pada wilayahnya ini di dekat Sarikembang. Ya, rumah ini sangat luas bagi kita ini orang Bone. Namun karena terjadi perang, maka ditempati oleh Belanda. Ya. Itu sedikit ya saya cerita tentang Bola Soba di masa lalu. Dan kemudian inilah sebab kenapa kita harus menjaga Bola Soba ini. Namun apalah daya, terjadi kecelakaan, kebakaran yang menyebabkan Bola Soba ini hanya tinggal puing-puing yang ada pada hari ini. Walaupun sedikit menyisakan tanda bahwa Bola Soba ada. Ya. Dan kemudian soal kebijakan pemerintah memindahkan ke Palaka itu di luar daripada kepentingan kita sebagai masyarakat. Yang jelasnya masyarakat Bone, termasuk saya sendiri, sangat berharap bahwa Bola Soba ini dihadirkan kembali sebagai ikon, salah satu ikon kita sebagai orang Bone. Tentu Bola Soba ini dianggarkan melalui APBD. APBD ada pajak-pajak kita, ada pendapatan asli daerah yang lainnya, sehingga kemudian pemerintah di saat itu menganggarkan proyek ini kalau tidak salah sekitar 20 miliar, 12 miliar untuk bangunannya, 8 miliar untuk fasum-fasum ya, taman-taman yang ada di Bola Soba tersebut. Singkat cerita kemudian terjadilah sayembara atau lelang yang dimenangkan oleh
salah satu kontraktor di Kabupaten Bone. Cukup baik karena Bisa disebut, nggak apa-apa. Cukup baik karena yang mengerjakan itu pengusaha lokal. Kalau tidak salah CV Megah Jaya. Megah Jaya, ya Megah Jaya. Pertama saya bangga sebagai orang Bone yang mengerjakan pekerjaan di Bone ini orang Bone juga dan lumayan anggarannya sampai mencakup 20 miliar. Namun setelah berjalan saya melihat sesuatu yang tidak baik di sana. Ada hal yang tidak baik di sana. Kenapa? Seolah-olah si kontraktor ini tidak siap untuk mengerjakan proyek tersebut. Karena kalau dipikir, tidak ada lagi alasan yang kemudian muncul di kemudian harinya itu kepada pihak kontraktor untuk tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut. Karena kenapa, Dinda ya? Saya jelaskan lagi. Mudah-mudahan Pak Calu nanti akan sedikit memberikan tambahan atau sedikit membantah. Tapi saya kira pengalaman saya di dunia konstruksi, dunia kontraktor cukup lumayan karena saya itu berkontraktor Dinda sudah 25 tahun yang lalu. Saya berwarawiri jadi kontraktor itu jadi konsultan itu sudah hampir sekitar 25 sampai 30 tahun yang lalu. Ya. Ketika kemudian si pemilik proyek ingin memberikan proyeknya kepada kontraktor itu melalui beberapa tahap ada Dinda. Pertama dia melempar dulu. Melempar namanya BOQ. Melempar namanya tata cara pelaksanaan. Ya. Ada yang namanya unwishing. Ada namanya unwishing lapangan. Itu semua rentetan-rentetan yang kemudian yang harus dilalui oleh seorang kontraktor untuk dapat meyakini si pemilik proyek untuk mengerjakan proyeknya. Ya. Jadi saya kira dengan ini saja kontraktor tidak semestinya punya alasan untuk tidak menyelesaikan proyek. Apatah lagi ketika kemudian dia dimenangkan, itu tidak dimenangkan saja Dinda. Dia dipanggil kembali. Hey, you mampu enggak kerja ini? Dengan anggaran sekian, dengan tingkat kesusahannya seperti ini, mampukah Anda menyelesaikan? Ada namanya koreksi aritmetika, Pak Calu ya. Ada namanya koreksi lapangan, bahwa di lapangan tidak sesuai dengan gambar yang ada, yang namanya soft drawing yang dilempar oleh pemilik proyek. Jadi memang tidak segampang itu ketika si pemilik proyek memberikan ke kontraktor. Nah, setelah pun tanda tangan kontrak, itu tertera semua aturan-aturan yang mengikat antara si pemilik proyek dengan si pihak ketiga, kontraktor, Megah Jaya dalam hal ini. Setelah berjalan, kenapa kemudian muncul alasan ada terjadi kahar, ada force majeure di sana, ada kesusahan mendapatkan kayu, ada upaya untuk mengganti kayu menjadi spek yang sebelumnya kayu bukan ulin, apa? Ulin ya, ulin kemudian menjadi kayu kelas berapa yang jelasnya itu kemudian menjadi alasan pembenaran bagi kontraktor agar diberikan agak sedikit keringanan daripada awalnya. Nah, tadi kan saya sudah bilang, dari awal kan sudah disampaikan sebelumnya, tingkat kesusahannya, bagaimana anggarannya. Nah, terjadilah drama. Tenggelamlah kayu, seolah-olah ini kayu, salah satu bahan penting dalam pembangunan Wonosobo ini, sudah didatangkan dan kemudian katanya dinilai itu sebagai bobot pekerjaan. Ini kan tidak masuk akal menurut saya. Ini sandiwara, ini drama. Kenapa drama? Sedangkan material on site, Adinda, material on site itu tidak bisa kemudian menjadi bobot persentase kemajuan pekerjaan, Pak. Apalagi kalau kayu itu masih ada di sana.
ya masih ada di Kalimantan, yang kemudian akan dinilai tapi karena ada kecelakaan dia tenggelam, dan kemudian itu yang menjadi perdebatan yang menjadi alasan pembenaran di DPR dan kemudian di masyarakat, sehingga ini terjadi one prestasi. Nah, dan ini menjadi pembenaran kemudian. Sehingga kontraktor ini ada istilah yang baru saya dengar dalam peraturan konstruksi yang namanya penonaktifan kontrak. Saya tidak pernah mendengar sebelumnya. Ketika kemudian diberikan adendum sebuah pekerjaan itu berarti pasangannya adalah perpanjangan kontrak, bukan dinonaktifkan. Jadi ada penerapan yang tidak tepat di dalamnya. Ini mengacu pada Undang-Undang Konstruksi tahun 2017 terkait tentang kemangkrakan sebuah pekerjaan. Ini harus ada alasan-alasan sehingga terjadi seperti apa yang kita lihat saat ini. Tapi kalau dengan apa yang saya dapatkan dengan mata telinga saya hari ini hanya drama, ya. Hanya mencari pembenaran. Dia katakan lagi, ini ada alasan. Kemudian diberikan adendum karena terjadi kahar. Kahar itu, Adinda, bukan sebuah musibah yang terjadi di pengambilan bahan. Tapi di mana ada musibah yang terjadi pada lokasi pekerjaan itu. Misalnya di Palaka ada jalanan longsor. Longsor. Jadi tempat itu susah diakses untuk dilakukan melanjutkan pekerjaan. Bukan tempatnya pengambilan bahan yang kemudian ada musibah sehingga kita dikatakan kahar. Contoh simpel saja. Duta Logam, tempat beli semen, tapi macet di sana. Jadi masa karena Duta Logam macet ini dikatakan bahwa ini terjadi musibah sehingga tidak bisa lanjutkan pekerjaan. Emangnya toko sedang tidak jual semen? Ya kan begitu logikanya, logika sederhananya seperti itu. Apakah Anta Jaya tidak jual semen? Ya, kan begitu. Jadi saya kira ada drama dan apa harus itu? Ya, iya. Dan kemudian tenggelam pun juga bukan kayu yang siap untuk jadi untuk dipasang di bolos oba dari mata saya melihatnya. Tapi ya baiklah, dia silahkanlah Anda seperti itu, tapi jangan samakan sebuah orang bahwa orang dapat menerima secara kasat mata bahwa itu adalah alasan pembenaran Anda. Yang kemudian lagi, di sini saya heran, Adinda, seolah-olahnya ini pemilik proyek agak canggung dalam melakukan penerapan sanksi kepada kontraktor. Ada apa? Apa sih susahnya melakukan putus kontrak? Apa kira-kira kerugian yang dirasakan oleh si pemilik proyek? Apatah lagi di dalam aturan ketika si penerima uang muka daripada anggaran proyek ini, kalau toh kemudian setelah dia menerima, ada aturan, ada namanya jaminan uang muka. Ya, yang dikeluarkan oleh bank penjamin, sehingga kerugian negara itu bisa dikatakan tidak ada ketika dia lakukan pemutusan kontrak. Kenapa? Lagi-lagi, kenapa pemerintah melalui dinas terkait BM sekarang dulu PU ya, sekarang apa namanya? Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang. Ya. Itu tidak berani atau merasa canggung untuk memberikan sanksi kepada kontraktor ini. Malahan saya melihatnya begini. Ada hadiah untuk si kontraktor ini karena saya melihatnya kontraktor ini yang Mega Jaya ini malah berseliweran pekerjaan aspal, Pak. Kalau logika saya, ketika ada seorang kontraktor yang punya histori tidak mampu mengerjakan proyek, ya tentunya diberikan sanksi, Bos. Ya, sanksi administrasi kah, sanksi pemberhentian diberikan pekerjaan kah, karena ada pekerjaan yang masih mangkrak. Harusnya kan si pemilik proyek kalau misalnya ini ya kasarnya ya, datang nih si proyek Mega Jaya nih. Tentu kalau saya PPK pasti saya selesaikan dulu itu pekerjaanmu. Jangan gue dulu minta proyek. Nggak usah aku ikut lelang dulu. Itu lu fokus kau dulu kerja itu. Tapi apa yang terjadi? Malahan
ini kontraktor paling banyak mendapatkan jatah proyek dari tahun ke tahun. Ada apa? Kita ke Kak Calu dulu ya. Seru. Ya, untuk Kak Calu mungkin bisa dijelaskan dulu sedikit ke publik. Ini sebenarnya proyek ini ditenderkan di tahun kapan? Kemudian nilainya sebenarnya berapa sih Kak? Ini proyek Bola Soba ini. Terus pertanyaannya kemudian juga kenapa harus kontrak bersyarat gitu? Nah, kenapa seperti itu? Coba bisa dijelaskan Kak. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya terima kasih sudah dikasih untuk jadi saya langsung saja yang seingat saya ini kan sudah lama proses tendernya. Jadi proses tender ini dimulai sekitar bulan September Oktober. Kebetulan saya jadi saya dapat proses tendernya itu saya dapat tapi di akhir proses jadi tinggal dibuka Itu di 2023. 2022 Oktober 2022 karena saya lebih lagi di KPBD itu Karena anggarannya di 2023. 2022 Jalannya di 2023 kan? Oh, 2022 langsung. Oh, jadi kita tender di 2022 Oktober. Kan proses tender itu apabila sudah dilakukan tender oleh Pokja di KPBJ itu hasil tender itu diserahkan ke PPK. Apabila PPK menerima hasil tender tersebut, maka PPK melanjutkan dengan penandatanganan kontrak. Ada acara-acara seperti itu, ada yang namanya pre-construction meeting, PCE, sampai semua. tapi bentar Kak, kalau tender seperti itu memang yang ikut hanya satu perusahaan atau bagaimana? Enggak, ya itu hari ada beberapa perusahaan. Oh, ada beberapa. 7-8 perusahaan yang ikut. Semuanya lokal? Enggak, biasanya enggak. Enggak. Tapi terus kenapa bisa jatuh ke Megah Jain? Nah, gini. Proses tender itu kan melalui tahapan evaluasi. Jadi kalau kita tender itu ada evaluasi. Ada 4 evaluasi pertama, evaluasi teknis, evaluasi dan komunikasi sesuai itu dilakukan pembuktian yang mereka upload sumber itu aplikasi SPSE yang sudah digunakan tender itu kan semuanya scan PDF ada dibuktikan kalau betul ada yang sudah jadi Mega Jaya ini menang karena dianggap dia yang paling memenuhi syarat administrasi dan di antara seluruh pertanian yang memenuhi syarat administrasi itu kan orang pasti seperti itulah tender itu sering menangkan. Nilainya sendiri berapa? Terus kenapa harus kontrak bersyarat? Penetapan kontrak bersyarat itu sebenarnya kalau saya ya itu kan kapan bentuk jenis kontrak itu kan diusulkan oleh PPK KPBJ. Nah, jadi kenapa kontrak bersyarat yang saya dengar mereka itu pihak teman-teman di dinas BCKDR itu pendapat pendampingan dari Indonesia terhadap KPP. Jadi sekarang itu begini, dalam pengadaan barang jasa lah, kita bisa bermohon ke KPP untuk mendapatkan pendampingan dalam hal ini. Dari KPP akan mengutus tim. Jadi beberapa advisor biasanya diutus SK-kan oleh KPP untuk mendampingi kita. Jadi tugasnya mereka memberikan pendapat dan saran. Jadi sebatas memberikan pendapat dan saran dan rekomendasinya. Jadi penerapan kontrak bersyarat kalau saya pribadi saya tidak terlalu ikuti karena saya belum masuk di situ. Saya tidak terlalu bagaimana kenapa ada kontrak bersyarat itu saya tidak terlalu paham soal itu. Yang jelasnya kan kalau sudah pendapat yang KPP kan ya kita orang pengadaan barang jasa kan tidak di situ karena KPP lah yang membantu
presiden buat peraturan pengadaan barang jasa. Nah, jadi karena saya anggap itu clear, jadi kontrak itu clear. Nah, akhirnya kita tender keluarlah pemenang. Kalau saya nggak salah kontraknya itu Oktober juga, Oktober 2022 itu kontrak awal. Tapi ini ya, eh apa sih namanya, kontrak bersyaratnya itu statusnya sekarang seperti apa? Ini kan anggarannya kayaknya multi kayak Ya, lain lagi kontrak multi-years. Oh gitu. Iya, kontrak multi-years itu biasanya harus, bukan biasanya, ini sudah amanah PP Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2000. PP 12 ya, PP 12 tentang pengelolaan keuangan daerah. Itu diatur dalam pengelolaan daerah. Syarat-syarat tentang syarat yang Perpres itu cuma mengatakan kontrak tahun jamak. Oh gitu. Tentang syarat-syarat kontrak tahun jamak diatur oleh peraturan pemerintah B12 19 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dia mengatur syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya itu terjadi persetujuan antara daerah DPR. Karena ini berhubungan dengan anggaran. Ya. Anggaran tahun ini tidak boleh dilihat dan jadi lain yang zaman ini kontrak syarat. Terus kalau ini Kak, yang Baca ini. kalau soal yang disampaikan tadi Kak Pil itu yang uang jaminan itu gimana? Oh, ini jaminan pelaksanaan itu mutlak harus ada. Jadi kalau aturannya itu proyek dia harus 200 juta. Sebelum dilaksanakan kredit, rekanum harus menelpon jaminan pelaksanaan. Itu jaminan berupa uang apa? Sertifikat. Sertifikat yang gitu. Oh, Kenapa ini bisa terjadi? Itu ada kesepakatan antara bank dan rekanan ini yang meminta biasanya kesepakatannya harus pending simpan duitnya ya, simpan duitnya vaksin atau oh, macam-macam lah kesepakatan itu. nilainya sendiri berapa? Sesuai komunikasi ini. Oh, Jadi kalau dia mau minta 30 M gitu ya? tidak kita ikut persen aja. Iya, Dia minta uang muka, dia minta 5% ya, jaminan. Nah, itu jaminan pelaksanaan 5%. Terus yang bilang tadi uang muka. Contohnya yang saya kemarin itu 3,2 miliar. Aku uang muka. Ya, Uang muka boleh keluar, tapi uang muka. Jadi karena ini nanti jaminan kalau misalnya tidak jadi diputus kontrak otomatis soal jaminan harus dibayarkan ke pemerintah. Seharusnya seperti itu. Ya, mungkin lebih jelasnya kita akan tanya kamu sebagai praktis. Bagaimana nih Kak tentang status kontrak bersyarat ini? Ini kan sementara 3,2 M ini menurut rilis dari BPK kemarin yang dikerjakan itu baru sekitar 200-an juta lebih. Berarti masih tersisa uang 3 miliar ini. Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan, 3 miliar ini dikemanakan? Kenapa proyek tersebut tidak berjalan? Dan apa statusnya sekarang Bola Soba? Mungkin bisa dijelaskan. Yang saya Ya. terima kasih kesempatan. Boleh berbicara sambil saya Ya. dan biasanya saya minta dalam penanganan kasus ini, ya saya sudah bisa melakukan dengan beberapa hal yang karena pokoknya jadi di dalam kasus proyek Bola Soba Ibu sangat jelas identitasnya peran Jonas Indonesia Selatan ya terlibat sehingga dengan mana bila dengan kontraktor melaksanakan terus ya terkait ya Mas Dinamaka jika tadi ada kata uang boleh datang bercanda terus sebagai pihak pengawas terkait masalah teknis tiga dari Dome sebagai lembaga pengawas dan undang-undang tentang pendanaan daerah. Terus jenis proyek pembangunan rumah adat Bola Soba senilai anggaran 12 miliar ya. Bersumber dari APBD Bone 2022 dan tidak juga.
status kontrak dinyatakan non aktif. Ini yang menjadi Iya, pertanyaan tadi dari asesor. Terus ditemukan aktivitas pekerjaan di lapangan non aktif, tetapi ditemukan tetap ada aktivitas. Juga bermasalahan pelanggaran status kontrak. Juga bertentangan dengan status kontrak karena kontrak non aktif ini tidak ada hubungan kerja. Ketika kontrak itu sudah dinonaktifkan berarti tidak ada hubungan kerja. Nah, ketika tidak ada hubungan kerja berarti tidak ada lagi harus aktivitas di dalam. Itu yang saya sempat anggapkan. Selanjutnya, ini diduga sangat berpotensi melanggar undang-undang hukum administrasi negara. Kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Setiap tindakan kerja pemerintahan berdasarkan pada kewenangan yang sah. Terus, ketika ada seseorang yang mengerjakan sesuatu di dalam ranah kewenangan pemerintah tanpa harus ada perintah dan kontrak kedua pemerintah, berarti melanggar tentang ketentuan tentang administrasi negara. Itu yang sempat tadi saya tangkap dalam aturan dan sini. Bisa tidak masuk di dalam hukum perdata. Berdasarkan pasal 1320 kalau perdata syarat sah perjanjian. Karena dalam kontrak itu kan ada perjanjian. Kesepakatan, kecepatan, kapan objek kan tentu dan sebab yang halal. Nah, di sini ketika tidak ada kontrak, apa yang harus dikerjakan? Tidak jelas. Ini menjadi pertanyaan. Jadi tadi melanggar ketika contoh rafi maka tidak ada kesepakatan berlaku atas pekerjaan yang memiliki dasar pernyataan sah reformasi dan administrasi. Terus hukum selanjutnya tadi saya menangkap tentang pengadaan barang dan jasa mungkin dasar hukumnya sesuai Depres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan jasa pemerintah barang jasa pemerintah setiap kontrak harus memiliki sesuai dengan undang-undang itu yang tidak jelas. Terus terkait masalah ada tadi saya nyari yang dulu sampai oleh Bapak ya tentang keadaan anak tadi tentu kalau saya mau menanggapi masalah hukumnya harus dibuktikan dengan spesialis kerja pembangunan. Ini ranahnya pihak keadilan. Pemilihan Daud di situ diatur tentang pelanggaran apakah ini benar dalam keadaan sah atau bagaimana. Tentu kan ada syarat-syarat yang harus dilakukan oleh pihak berhubungan untuk memberatkan tanggapan. Apakah dia gudengnya lengkap, dia terlalu mana, lalu siapa perkira yang bertanggung jawab pada saat itu. Nah ini harus diaman dalam menghadirkan akhir. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak ahli, saya bisa memberikan gambaran-gambaran hukumnya bahwa saya harus terjawab. Ketika tidak ada kesimpulan, cara kita mengambil kesimpulan yang sebenarnya pertanyaan kita merangkaikan ini jangan ada biaya harus diangkatkan dasar yang bermasalah yang sosial mungkin hubungan apakah yang meninggal bahan dia adalah atau dalam keadaan melanggar karena ketika dia melanggar tentu dia berkorupsi. Kenapa? Karena kali itu ada dan atau pelanggaran masa Ini kan sudah 2 kali perpanjangan Kak ya, perpanjangan soal kontrak di umum. Jadi gini ya. Jarang peraturan pemerintah tahun 2020 sebagai lanjutan daripada undang-undang dinas
nomor 2 tahun 2017 tentang masyarakat. Saya tidak mau lagi mau menilai daripada persoalan kayu yang enggak. Kalau kita mau menggunakan bagaimana tidak dalam artian melihat undang-undang terkait sanksi dari pemangkrakan sebuah pekerjaan, tentu tidak ada urusan dengan kayu yang dilalui. Karena yang dibobol menjadi ketika diorganisasi pekerja yang nilai persentase dari bobol kebutuhan pekerjaan ini adalah bahan yang terpasang. Itu pun lagi ketika kemudian bukan bahan yang ditentukan oleh pihak dewa, jadi pemilik proyek itu bisa dinilai oleh BPK. Walaupun terpasang, tidak boleh kemudian misalnya nih kayu kelas 1 ketentuannya, kelas 2 yang terpasang, dikurangi angkanya sudah begitu saya nilai. Kalau bukan kelas 1, tidak ada lagi perselisihan antara selisih yang begitu, nggak ada. Ya, karena dalam kontrak kayu pasang bukan gitu. Oke, kemudian jadi terkait persoalan lokal ini apa dan sebagainya, saya tidak mau masuk pada ranah ini. Yang saya mau masuk satu aja, kenapa mangkrak? Jawabnya gini loh, kenapa harus terus diperpanjang? Kok ini kontrasoalnya Jadi ini harus yang tidak jelas sekarang 3 miliar ini lari kemana? ya itu. Ini uangnya digunakan siapa? Makanya tadi 3 miliar. saya katakan gini. Kenapa ini si KPA dinas marga cipta karya pilihan umum tidak melakukan pemutusan kontrak dan memberikan sanksi kepada pembatal? Ada apa? Pertanyaan besar. Ada apa? Kok tidak berani? Malahan katanya. Tadi saya sempat berbicara sama ketua Komisi 3 pada saat itu. Nah, malahan yang merasa ketakutan dan sedih jika ada pemutusan kontrak ini si kepala dinas. Ada apa? Malahan si pemborong ini malah seolah-olah tanpa bersalah, tanpa ada ini. Yang tadi saya katakan, tidak malah mendapatkan sanksi, tapi seolah-olah mendapatkan berani. Justru dikasih tawaran. Dikasih hadiah. Hadiah padahal pas bayar. Kok kontraktor tidak punya story bahwa dia mangkrak pekerjaan, tidak ada. Banyak ini boleh. Tapi kenapa juga ini yang diberikan? Buktinya kalau mau lihat bukti masih banyak kan sekarang. Besar boleh. Kalau saya mungkin Adinda juga, Adinda ini punya ini mau bangun rumah, pekerjaan mengawas, dapat walaupun kayak nih, dia nggak ngerjain. Masa kamu yang memilih dia? Duitnya mana? Tentu Anda marah, kecewa. Ya. Ketika bawa datang lagi, kan tak kerodo, ya menjawab sini. Kurang apa Kan logikanya begitu nih. Kita kan pemilik rumah. Anda sebagai pemangku jabatan yang dipercayakan oleh bupati, dan kemudian itu adalah amanah rakyat, di mana pajak-pajak kita ini dipakai untuk diamanahkan untuk kamu kelola dengan baik, tapi kamu tidak aman. Harusnya kami ini juga menggaji APH, di mana untuk penegakan hukum, ya beri dong sanksi ini. Kenapa lakukan pembiaran? Kenapa dia walaupun kemudian LKPP sebagai pendampingnya, di mana matanya LKPP melihat ini? Makanya kemudian ada pertentangan yang terjadi, bukan LKPP-nya yang diminta diberhentikan menentukan pengawasan, tapi orang-orangnya belum tentu sesuai dengan amanah yang diberikan kepada dia sebagai pemangku jabatan di LKPP. Kan begitu, Dik. Begitupun juga polisi kadang berbuat salah, tapi sejahat-jahatnya polisi, cobalah satu hari tidak ada polisi, kamu akan mati. Walaupun bagaimanapun salah itu polisi. Tapi karena bukan polisinya, tapi oknumnya. Coba satu hari saja polisi tidak ada di Indonesia, bagaimana rasanya kamu tidur nyaman? Kan begitu.
Begitu pula juga LKPP, jangan kita salahkan LKPP lembaganya, tidak. Oknum-oknumnya, tanya dulu dong. Pengetahuannya, ilmunya, moralnya, integritasnya, itu dulu tanya. Bagaimana dia menilai ini barang? Ya. Apakah dia berkop surat LKPP? Jadi begini, ada contoh ya. Ketika orang BPK memberikan Anda masukan bahwa mengatakan, oh ini tidak ada masalah, jangan percaya dulu. Karena dia berbicara sebagai orang BPK, tapi tidak berbicara sebagai lembaga. Yang dipercaya itu kalau dia berkop surat BPK dan tanda tangan, baru percaya. Tapi kalau hanya seorang pegawai BPK mengatakan tidak ada masalah, jangan dipercaya. Ya, begitu. Jadi saya harap dengan adanya, saya berterima kasih kepada Dinda Eka selaku CEO daripada web channel dan teman-teman. Adinda dan Kakanda Calung ini mau hadir kita ini, sebenarnya ini yang perlu kita bawa baik-baik ke ranah hukum. Ya, ini yang harus dibawa baik ke ranah hukum. Saya ini Dinda pelaku kontraktor, pernah juga merasakan pahitnya sebagai kontraktor. Saya pernah di penjara. Ya, saya pernah merasakan perihnya. Nah, pekerjaan itu selesai, dinikmati. BBI itu dinikmati, menghasilkan sesuatu untuk masyarakat banyak. Mohon maaf ini dia. Artinya kalau kita mau mengambil Pengalaman. ya apple to apple ya, Bisa di-compare. ya bisa kayak begini. Ini malah diberikan hadiah pekerjaan lagi. Apa bedanya bola soba dengan BBI, Balai Benih Ikan? Balai Benih Ikan di Amali itu sudah selesai dan membuahkan hasil. Tapi ini bola soba sudah 3 tahun tidak selesai. Apa yang mau dinikmati? Ya. Kami sebagai masyarakat Bone pencinta budaya merasa kehilangan bola soba ini. Itu nilainya tak terhingga, bos. Kalau ikan mungkin kita bilang kita tidak dapat ikan, tapi kalau persoalan cinta namanya budaya, Anda tidak bisa ukur. Ya. Perihnya sampai di mana? Jadi saya harap dengan seperti ini, mudah-mudahan tidak ada lagi alasan pembenaran, drama, sinetron dan sebagainya dalam hal ini. Lakukanlah sejarah tegak lurus. Bagaimana kita bisa lakukan yang terbaik untuk bisa memberikan efek jerah kepada orang-orang yang terlibat dalam pengerjaan rumah adat bola soba ini. Terima kasih. Ya. Mau tanya sedikit lagi Kak sebelum kita tutup. Itu sebenarnya di spek bola soba itu kan biasanya tertera ya kalau di URP gitu. Apakah ini memang tidak bisa diganti speknya gitu? Yang ini kan yang jadi kendala kemarin, hasil rapat dengan Dinas PU di DPR kemarin, itu kan alasannya kenapa 3 miliar ini kemudian belum dipakai untuk melanjutkan pekerjaan, karena kayu ulinnya ini yang jadi masalah, yang kemarin dibuatkan drama kayu ulin nih. Nah, kenapa nih? Apakah memang harus dipaksakan kayu ulin? Harus dikorbankan semua anggaran-anggaran itu? Kenapa harus kayu ulin? Ya. Jadi proses pengadaan barang jasa khususnya proses itu kan didahului oleh penetapan spesifikasi Iya. teknis. Spesifikasi teknis itu di situ sudah dicantumkan kayu ulin. Ya, jenisnya. Nah, jadi rekanan yang mau menawar itu harus membaca spesifikasi teknis. Ya, betul. Jadi kalau spesifikasi teknisnya kayu ulin, artinya dia harus menawar kayu ulin. Ya. Kalau mau diganti, Enggak, gini maksud saya gini loh Kak. Otomatis kalau dia sudah tahu speknya kayu ulin, otomatis itu kayu sudah ready dong berarti. Berarti dia sudah tahu bahwa kayunya saya bisa. Ya, ada kan? Ya. Nah, kok bisa terjadi seperti ini? Kok bisa? saya ceritakan sedikit kronologi yang saya ketahui. Karena saya juga biasa dipanggil untuk rapat soal itu, meskipun tidak sering. Untuk kondisi-kondisi tertentu saya dipanggil. Jadi yang saya tahu itu setelah kontrak berjalan, kayu ulinnya dipesan di daerah Kalimantan Timur, kayu ulinnya di sana dipesan. Di tengah perjalanan ternyata proses mengeluarkan kayu ulin dari hutan itu yang mengalami kendala. Yang saya tahu. Tapi ini fakta atau bagian dari drama Kak? Wah, ini
yang terjadi di lapas ya pertemuan yang saya dengar gitu. Iya, Saya dengar, saya tidak pernah ke sana. Oh iya. Oke lah, berarti kita sama-sama Saya sama sampai konflik Jangan itu tidak lah. terlibat dalam itu. Iya. Saya sampaikan saja yang saya tahu. Iya, betul. Proses mengeluarkan kayu dari hutan itu yang berat. Nah, menurut teman-teman di Ini dulu hutan ya, hutan, hutan Hutan. lindung. bahasa saya kurang. Jadi dapat kalau ini dapat beri Ya, dapat info Ah. dan dapat. Ah. Ya. Proses itu berat Iya. karena itu hari katanya cuaca buruk. Iya. Apalagi Otomatis. kayunya katanya tidak boleh pakai mobil, harus dipanggul gitu ya sama orang gitu. Wah, pokoknya dramanya keren sekali tuh Kak. Juga Ya. saya Oh, dengar enggak seperti juga. itu. Oh, enggak bisa seperti saja itu. pakai mobil. Oh, Cuma iya. persoalannya mobilnya tidak bisa melewati jalanan Oh. karena tenggelam itu mobil. makanya dalam rangka. Ada apa sih? Darurat. Ya. Terus. Ya. Ah. Karena kondisi itu Mm-mm. teman-teman dari dinas BNCKTR Iya. bertanyalah ke LKPP, Iya. mohon saran pendapat Iya. LKPP tentang hal itu. Jadi LKPP mengutus advisor untuk memberikan saran pendapat. Nah, saran pendapatnya itu hari ya karena ini kondisi yang tidak diduga, tidak ini saran LKPP ya, tidak diduga. Akhirnya dilakukan penghentian kontrak. Iya. Itu penghentian kontrak. Kontrak itu dihentikan sampai kondisi di sana bisa mengangkut kayu keluar. Nah, oke, selesai. Akhirnya bulan berjalan, kok kayu bisa diangkut keluar. Iya. Kayu bisa diangkut keluar sampai ke pelabuhan, dilakukan pengiriman Dan tenggelam. lewat kapal. Ya. Nah, terus ya terjadi kecelakaan. Muncul drama baru bahwa kapalnya tenggelam gitu. Sebenarnya kalau saya ya, Iya. saya orang pengadaan barang jasa, saya tidak mau konsen di Iya, kecelakaan betul, itu. betul. Kecelakaan itu hanya Iya, peristiwa, betul. bukan kondisi Iya, kahar. betul. Kondisi Iya. kahar, mau Iya. tenggelam 3 kali nggak Iya, tahu. betul. Karena dulu saya juga pernah PPK, kadang teman-teman pemborong melapor, Pak, saya ini agak terlambat sedikit kerjanya. Dan kenapa? PP blok saya terbalik di kapal. Saya bilang, it's no problem. Iya, betul. Pesan lagi. Iya, betul. Ngapain saya konsentrasi di Iya, betul. jatuhnya PP blok? Iya. Tidak. Itu bukan masalah saya itu. Jadi resiko pengadaan. Iya, betul. Itu Jangan ada kita perlu. sempit kita punya pemikiran. Iya. Seolah-olah barang itu harus itu. Ya, Betul. Ya, karena Iya. keadaan kaharnya bukan di situ. Iya, betul. Ah. Betul. Namanya juga, ya maksudnya gini, karena kita tahu kronologisnya kayu ini susah, Mm-mm. pas dapat kayu tenggelam lagi, otomatis muncul lagi keadaan kahar kedua. Kahar kedua. Karena tenggelam nih kayu yang sudah didapat, Iya. otomatis kan kayunya susah. Iya, betul. Sejak awal susah. Iya, Ah. betul. Sejak awal susah, muncul lagi kondisi bahwa kayunya belum bisa. Susah lagi, saya tidak tahu. Saya juga tidak jelas apa alasannya apa atau ada kondisi di sana yang tidak memungkinkan atau apa kan? Karena kita di sini kan duduk kita nebak-nebak juga. Tidak ada yang tahu pasti berapa kali adendum, Iya. berapa kali apa itu penghentian kontrak. Jadi penghentian kontrak namanya Pak Mas tadi. Iya. Penghentian kontrak kita kan tidak tahu, kita tidak ada berita acara. Iya. Biasanya setiap penghentian kontrak Iya. itu diberitaacarakan, Ya. Jadi hal-hal yang menyebabkan kontrak dihentikan Iya, itu betul. apa? Iya, betul. Kalau saya dulu pernah menghentikan kontrak. Ya. Jadi saya punya pengalaman tentang itu dan ada hal-hal yang saya katakan bahwa kontrak harus terhenti karena saya hentikan karena kondisinya ini. Nah, jadi Tapi ada loh Kak pernyataan Kadis PU bahwa kontrak 2 kali dihentikan. Iya. Itu di bulan Oktober 2023 sama Desember 2024. ya kalau orang hukum pasti bilang harus ada bukti ya. Ya, Nggak jangan boleh. sekedar Jangan ngomong. sekedar ngomong, gitu Ah, kan. betul. Saya contoh lain di sini. Ya. Ya. Artinya saya ke ini apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sahir bahwa saya tidak mau konsultasi ke situ. Ya, jadi begini dari awal lagi ya, kembali saya ke awal.
Di dalam setiap mau mengerjakan sesuatu, kita ini sebagai kontraktor harus paham diri bahwa kita ada kemampuan untuk berminat ke pekerjaan itu. Ada fakta integritas, ada perjalanan yang kita sudah tulis, ada time schedule, ya. Yang kemudian itu juga dijawab oleh dijawab oleh pemilik proyek dengan adanya tahapan unleashing, ya, unleashing administrasi, unleashing lapangan untuk ingin memberikan seterang-terangnya bahwa pekerjaan ini loh. Kode metode mulai sorobnya mana? Ibaratnya gini loh, si pemenang tender ini pastinya sudah siap lahir batin. Iya benar ya, 100%. Nah, ketika berjalan kemudian ada tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam penawarannya, si KPA bisa berhak menghentikan, bahwa kalau tidak sanggup ya udah berhenti. Kenapa lagi ada namanya penghentian sementara, ini dan sebagainya. Kalau memang dia sudah tidak sanggup, berhenti. Selesai. Kenapa susah sekali? Kalau Papimbro itu terus ya mau tunggu kapan selesainya, bos. Nah ada itu ya galian sumber lain yang menjual Papimbro ke 300 kan? Enggak, lagian pikiran saya juga begini Kak. Taruhlah misalnya kayu tenggelam. Memangnya kalau kayu tenggelam sudah enggak bisa dipakai gitu ya Kak, speknya? Bu Eka kok lagi konsentrasi ke sana, jangan lagi dong ke sana. Cari yang lain lah. Nah, di saat itu bolehlah kemudian KPU mengatakan, masih sanggup enggak kerja? Kalau nggak sanggup, saya cairkan jaminan uang muka Anda. Kan begitu bos. Jangan lagi ada inilah itulah. Ya, dan kemudian yang lebih menyakitkan lagi harusnya kalau memang temanmu ini ya, jangan tomo juga menambah sakit hatinya orang dengan memberikan lagi proyek. Bilang aku juga sama temanmu, jangan jamu dulu kerja bos. Nggak enak nilainya. Nggak bisa Pak Mawas, nggak bisa begini Pak Mawas, nggak bisa karena begini Pak. Dalam kan begini, di dalam aturan juga, di aturan itu Pak, yang namanya penghentian proyek itu, ini potensi diberikan sanksi untuk tidak mendapatkan lagi pekerjaan. Ini kamu lagi Ya sebenarnya sebelum jelas, tapi kalau mau dilihat daripada histori yang ada, ini sudah jelas Pak. Orang cuma tutup mata melihat ini. Tapi kan di lain tempat ini seperti Ada desas-desus juga di luar sana. selesai dampaknya Izin dulu bentar Kak. Ini juga ada beredar di luar sana seluntingan bahwa kenapa proyek ini sampai sekarang tidak jalan-jalan, karena sebenarnya yang dicairkan kemarin itu hanya fee. Adalah fee yang sudah yang kemudian dibagi-bagi. bagus lagi. Makanya saya bilang ada apa nih? Si pemborong ini agak tidak terlalu khawatir dengan persoalan ini. Ya, nah ini Berarti ada sesuatu di dalamnya. Kenapa sih kepala dinasnya ketakutan? Ya. Dan kemudian memberikan hadiah. Maksudnya fee ini dibagi kemana? Fee ini dibagi kemana saja dan dapatnya berapa gitu? Saya Nah, tidak apa. bagaimana kaca lu dapat nggak kaca lu? Mungkin kayak dapat udah pakai minum apa? Makan minum rawat kan? Jadi saya tambahkan sedikit. Iya. Untuk menengahi. Iya. Nah, gitu. Saya bicara sebagai orang Pemda ya. Iya. Kita itu orang Pemda selalu pasti mau yang terbaik. Jadi semua opsi, misalnya kejadian sekarang proyek ini terhenti. Iya, berhenti. Opsi putus kontrak pasti kita sudah Iya. pikirkan. Opsi melanjutkan kontrak kita sudah pikirkan. Iya. Nah, terus opsi menghentikan kontrak secara permanen itu Ya. sudah kita pikirkan. Dan pasti ini sudah dilakukan, bukan saya yang lakukan. Ya. Teman-teman di Dinas BMKT KTR Ya. sudah melakukan semua opsi ini. Opsi ini saya juga pastikan sudah mereka pikirkan bersama tim advisor LKPP. Nah, jadi keputusan untuk memilih salah satu opsi ini pasti sudah terpikirkan, dan ternyata yang dipilih adalah tetap menghentikan kontrak dan melanjutkan kontrak apabila kondisi untuk melanjutkannya terpenuhi. Jadi saya rasa, kalau saya ya, Iya. menurut kacamata saya, meskipun saya tidak tahu kronologinya, rasanya teman-teman Dinas BMC KTR itu sudah memilih opsi yang menurut mereka yang terbaik. Tidak Apa itu, mungkin ya ini opsi menghentikan sementara. Bukan permanen.
Oh, bukan Berarti ada karena, kemungkinan Kak Yulin kembali lagi gitu. itulah makanya saya bilang, saya cuma mau bilang pilihan opsi ini karena teman-teman dari DPR itu bukan orang yang baru kerja proyek. Sedikit saya bantu ya. Karena kita ini harus lihat jurisprudensia ya yang pernah terjadi. Keputusan terbaik Pak Mulyar Supu mencairkan dana seorang kontraktor yang mengerjakan proyek kehutanan itu adalah opsi terbaik yang dilakukan. Tapi belum tentu bagi negara secara hukum. Terbukti, jangankan material jauh di tempat sana, materialnya dekat kok lokasi. Padahal di aturan main ada yang namanya material on site, pasir yang belum terpasang. Ya, ini ada bahan dekat lokasi tapi belum terpasang, BPK masuk, APH masuk, periksa. Si kontraktor pidana, kepala dinas masuk bui. Jadi begini Dinda ya. Jadi kalau ketika kemudian mereka berlindung dengan apa yang mengatakan ini adalah keputusan yang terbaik yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini teman-teman di Bina Marga, tapi belum tentu benar di mata hukum. Kalau mau hukum bekerja dengan seadil-adilnya, jangan yang kecil-kecil saja. Ini Pak, kehutanan Pak, hanya merugikan negara sekitar 20 juta. Ini merugikan negara, walaupun kemudian belum, ini uang tidak tahu kemana ya. Jangan hitung uang di saat itu Pak. Kerugiannya bagaimana? Seandainya itu uang dipakai untuk di sosial, berapa banyak anak-anak kita yang masih bisa lanjut hidupnya dengan layak, daripada you pegang ini uang tapi tidak bisa menjadi apa-apa. Kan begitu ya. Jangan kemudian bilang, saya tidak pakai, tapi lah bos, seandainya begitu uang kopinya mak bunga. Jadi kita harus melihat dulu juga sudut kehidupan sosialnya ya. Dan kemudian sampai sekarang tidak ada upaya pemerintah untuk melakukan pencairan jaminan uang muka. Kalau betul-betul ini jalan lurus, putusan terbaik adalah cairkan itu jaminan uang muka supaya negara tidak rugi Pak. Kalau kemudian itu dia lari, ya kejar, kami yang lapor. Tapi itu tidak ada yang terjadi. Artinya bahwa apa yang diambil sikap oleh BMKCGR itu tidak benar. Iya, siap. Itu sepertinya bisa terjadi ketika pemutusan kontrak kayaknya Kak. Kalau baru bisa mencairkan uang jaminan itu ya, seperti itu. Nah, ini Kak yang terakhir saya mau tanyakan sebagai praktisi hukum. Ini sebenarnya bisa dimasuki oleh APH tidak sih? Maksudnya kalau memang bisa dimasuki oleh APH, kok sampai sekarang APH-nya nggak gerak gitu? Polisi nggak manggil-manggil pihak dinas PU atau siapapun yang terlibat di dalamnya? Kenapa sampai sekarang tidak dipanggil gitu Kak? Jadi mungkin APH belum salah kasus. Belum mendalami atau Saya malah ya? Jangan-jangan kecipratan juga tuh. pihak Polres Probolinggo tentu tahu Iya. masalah ini. Kan tentu banyak mengklarifikasi baik dari DPR dan pengawas dan juga banyak mengklarifikasi kepada pemerintah terkait. Nah, kalau menurut saya tentu kalau berdasarkan aturan wajib hukumnya APH masih dalam wilayah ini untuk melakukan proses Minimal panggil untuk klarifikasi kayak atau apa gitu ya. supaya tidak menjadi simpang siur apakah ini ada pelanggaran atau masih karena korupsi. Ya serahkan saja ke APH untuk audit. Ketika ditemukan ada pelanggaran dan ditemukan ada kerugian negara, memberikan saran untuk pengembalian kepada pihak terkait, apakah ke dinas PU. Berarti memang ada kemungkinan sih. Itu kan kalau misalnya yang Artinya
kalau kita berbicara Enggak gini loh Kak, maksud saya yang soal apa yang 3 miliar itu yang sisa pengerjaan itu, maksudnya harusnya politik masuk di situ dong. ya itu harus dibuktikan secara Iya, gitu diperiksa maksudnya. pihak terkait uang itu di mana. Nah, karena ini menjadi pertanyaan di tengah Karena masyarakat. itu akan jadi kerugian negara ya kalau Pasti. misalnya Nah kita ini LSM hanya bisa Ya, melakukan mencari Ya. mencari dan menemukan cara kita mencari klarifikasi, Ya. memantau. Nah setelah ada indikasi hasil klarifikasi yang kita dapatkan, maka APH berkewajiban untuk turun membuktikan apa yang menjadi indikasi yang ditemukan oleh LSM dengan wartawan ini yang muncul di media. Ini kan tidak ada alasan hukum lagi APH untuk mengatakan tidak mengetahuinya, karena ada banyak laporan, media ribut, masyarakat ribut. Dengan ini aja bisa. harusnya diatensi gitu kan. Harusnya apa susahnya kita minta berarti untuk dilakukan audit, Oke. audit khusus atau audit klarifikasi. Sekiranya itu Ya. kesimpulan daripada kasus ini. Ya. Terkait masalah hadiah-hadiah tadi yang diberikan, saya tanggapi sedikit ya. Hmm. Kita terlalu cepat menjustis bahwa itu adalah hadiah. ya tadi Kalau saya menanggapi bisa juga memang itu hadiah, Ya. tetapi hadiah ini setengah dari banyaknya proyek yang diselesaikan dan berpotensi Tidak. membantu daerah. tidak masuk pada wilayah itu. Saya kira cukup ada kalau pembahasan soal itu punya, saya kira cukup. Bukan tapi- ranah kita untuk masuk ke Tapi bagi saya enggak begini. iya takutnya ada Maksud saya persaingan. gini, maksud saya gini, Ada persaingan bisnis. harusnya gini, saya tidak mau melihat siapa mereka. Iya, iya. Yang harusnya adalah ketika kemudian ada pekerjaan yang mangkrak dilakukan oleh Ya. pekerja ini, walaupun nantinya dia bekerja baik, Iya. setidaknya sebelum dia bekerja, ini harus memberikan sanksi Pak. Jangan dulu. Tapi Jangan kemudian mengatakan tadi pekerjaannya baik, apa disebutkan? Pekerjaan yang baik setelah dia bekerja. Tapi sebelumnya ini kan harus ada rem. Kalau saya melihatnya begini Kak, mungkin sampai saat ini pemerintah belum punya catatan yang cukup bahwa si kontraktor ini memang artinya itu kan hanya anggapan kita bahwa ada yang salah di sini sementara dan pekerjaan iya, pertama juga iya betul. favorit. Sementara kejelasan dari APIP tidak ada, dari penegak hukum juga tidak ada, makanya pemerintah tidak punya Ya, dasar oke. untuk tidak memberikan Dikatakan Harus ada pekerjaan jadi lain sebagai gitu ya. mereka Ya, tidak punya jabatan. ya, Mereka ya, tidak punya jabatan. ya, saya kira cukup. Oke. Saya kira cukup pembahasan kita pada malam ini. Mudah-mudahan setelah ini bisa hadir Kepala Dinas BMC KTS, kemudian dari Ketua Komisi 3 Kanda Indrajaya, mudah-mudahan bisa hadir di momen berikutnya. Terima kasih banyak. Harusnya begini. Kak Calu, sudah, maaf, sudah ditutup. Harusnya Ada jangan ada monolog, harusnya ada dialog supaya ketika kemudian dia ngambil perisai di sini, kita bisa masuk di sini. Ya, jangan kemudian dia berbicara yang kemudian akan mendapatkan penilaian dari masyarakat. Yang harusnya kenapa saya hadir berbicara di sini, saya hanya ingin APH sudah bisa masuk pada ruang ini. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Karena kita mau kejelasan. Ini Siap. kalau sobat akan dibawa ke depan. Kemana ke depan? Ya, mungkin pada malam ini tidak menjawab semua pertanyaan di luar sana, tapi setidaknya sudah ada gambaran bahwa sebenarnya begini sekarang status bola soba itu. Mungkin ke depan kita akan bahas kembali di podcast berikutnya dengan menghadirkan narasumber yang lebih kapabel lagi. Kemudian bisa langsung ke dinas ini. Mudah-mudahan dinas PU, dinas BMC KTR bisa lihat podcast ini dan bisa hadir untuk memberikan penjelasan terkait apa yang kita perbincangkan pada malam ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.